Hai semua, kembali ke Black Stories. Sepasang suami istri baru saja pindah di bekas rumah Geralt si penguntit dan pembunuh. Walau kabarnya Geralt sudah mati, rumah itu ternyata masih menyimpan rahasia, terutama kamera-kamera pengintai yang disisipkannya. Hal itu malah disalahgunakan oleh pemilik baru yang sepertinya bakal menjadi bumerang baginya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas di alur cerita 15 Cameras 2023 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan rekaman video Geralt yang lebih dikenal dengan Slumlord. Dia sedang mengintai di sebuah kamar rumah sewanya. Masuklah seorang pria bernama Mark ke kamar yang gelap itu. Dan ini yang terjadi. Setelah membunuh Mark, Slumlord segera keluar dari kamar. Saat itu jam 6 sore. Dan waktunya Nina pulang dari olahraga. Dia tak tahu pacarnya sudah tak bernyawa. Jadi ceritanya, Slumlord sudah mengawasi mereka selama berminggu-minggu, menunggu kesempatan yang pas untuk menyerang. Ternyata itu adalah film kasus nyata tentang Slumlord pemilik kos yang membunuh para penyewanya. Sepasang suami istri yang baru pindah menonton itu. Yang pria bernama Cam dan yang wanita bernama Sky. Terlihat Sky terlalu fokus menonton rekaman kisah nyata itu, hingga membuat Cam yang ingin bercinta sedikit kesal. Good night. Night. Paginya Cam mencoba memperbaiki dan merapikan rumah baru mereka. Sedangkan Sky membukakan pintu untuk adiknya Caroline yang ingin tinggal di rumah itu juga. Karena Caroline sedang bermasalah dengan pasangannya. Sky sendiri berencana ingin menyewakan unit sebelah rumah besar tersebut. Caroline sangat berterima kasih karena Sky dan Cam membantunya memberi tempat tinggal. Mereka berdua pun mengunjungi Cam yang sedang merenovasi rumah sebelah. Cam menghibur Caroline yang sedang punya masalah itu. Saat mengobrol, Caroline penasaran bagaimana mereka bisa mendapat rumah besar ini dengan harga murah. Dia iseng bertanya, jangan-jangan ada yang pernah mati di sini. Sky bilang, rumah ini adalah rumah Slumlord, pemilik kos yang memasang kamera tersembunyi untuk menguntit dan membunuh para penyewanya. Dan kasus nyatanya sedang ditayangkan di TV. Caroline kaget mengetahui fakta itu. Dia juga tanya, apakah kameranya masih terpasang di sini? Cam bilang itu tidak mungkin, karena sebelum membeli, rumah ini sudah dicek terlebih dahulu. Dan menurut kabar, Slumlord sudah mati. Malamnya, Sky dan Cam mengajak Caroline menonton Slumlord Tapes. Penyelidik Valeris mengatakan, Slumlord sangat ahli menyembunyikan kamera-kamera kecilnya. Mereka menemukan di pancuran, bohlam, detektor asap, ventilasi hingga kloset. Saking kecilnya, bisa diselipkan di colokan listrik juga. Menurut Valeris, kemungkinan masih ada kamera yang belum ditemukan. Paul, si teman korban bernama Ryan cerita, dia sempat diminta Ryan untuk memeriksa rumahnya. Karena selingkuhan Ryan datang. Namun Paul tidak melihat siapapun di situ. Padahal saat itu, selingkuhan Ryan telah disekap Slumlord di basement. Rumah itu dibuat kedap suara, jadi tak akan mendengar teriakan orang. Merasa seram menonton, Caroline pun berhenti dan berencana untuk mandi. Setelah dia pergi, Cam berencana untuk memeriksa pemanas air yang bermasalah. Dia segera turun dan keluar rumah. Setelah itu Cam masuk ke rumah sebelah, namun lampunya tak menyala. Setelah memasuki sebuah ruangan kecil, Cam pun segera memperbaiki suara berisik yang keluar dari pemanas air. Tak sengaja Cam melihat ada pintu kecil di dalam ruangan mesin. Dia membukanya dan melihat ada ruangan tersembunyi di sana. Cam segera masuk dan melihat ada brankas yang tak bisa dia buka. Barang-barang di sana terlihat masih bisa digunakan. Dan yang mengejutkan Cam, ada peralatan monitor CCTV di sana. Saat dinyalakan, terlihat beberapa kamera ternyata masih menyala di berbagai tempat di rumah mereka. Jelas ini adalah markas Geralt atau Slumlord. Saat itu, Cam melihat Caroline yang sedang berada di kamar mandi. Terlihat Caroline sedang membuka pakaiannya. Saat makan malam, Cam masih memikirkan markas itu. Caroline dan Sky merasa aneh melihat Cam yang hanya diam seperti sedang berpikir. Saat itu, Cam berpikir untuk memberitahu mereka. Karena panik, mereka meminta Cam untuk memeriksa orang yang di luar tadi. Cam membuka, namun tidak ada siapa-siapa. Caroline berteriak karena berpikir itu adalah mantan kekasihnya.
Saat menyikat gigi, Sky bilang Caroline tampak stres dengan pacarnya. Sky tanya, apa memang benar tadi ada orang yang mengintip di jendela? Sambil bercanda, Cam bilang Slumlord sudah mati. Cam lagi-lagi ingin membahas markas tadi. Namun Sky yang sedang browsing memotong perkataannya dengan bilang ternyata Slumlord memiliki banyak kamera tak hanya di rumah ini. Cam pun batal memberitahu ruangan itu. Paginya, Cam melihat Sky dan Caroline sedang virtual meeting. Cam bilang dia ingin pergi membeli perlengkapan untuk rumah. Sebelum pergi, dia ingin mencium Sky. Namun Sky menolak karena sedang bekerja. See you later. Setelah Cam keluar dari rumah, dia masih berpikir tentang ruangan itu. Sedangkan di dalam, Caroline menyuruh Sky untuk tidak mengabaikan Cam. Caroline bilang jangan sampai Sky menjadi seperti dirinya yang diselingkuhi kekasihnya. Sky bilang Cam juga pernah berselingkuh dulu. Dari itu dia tak percaya lagi dengan Cam dan baginya orang seperti itu tak akan pernah berubah. Nah, Cam sendiri memasuki rumah sebelah dan masuk ke markas rahasia itu. Dia memperhatikan letak posisi kamera yang dipasang Slumlord. Lalu pikiran kotornya pun datang. Dia memutar mundur rekaman untuk melihat Caroline saat mandi. Dia menuju ke kamera yang lebih dekat di ruang mandi itu. Sesaat Cam sadar kalau niatnya melihat itu tidak baik. Tapi pikiran kotornya lebih kuat. Dia akan mempercepat orang untuk menyewa rumah sebelah tersebut. Dia segera memasang pamflet di depan. Tak berapa lama, orang pun mulai datang untuk melihat rumah sebelah itu. Berbagai orang dengan pasangannya datang untuk melihat-lihat. Dan terakhir, dua remaja perempuan bernama Amber dan Ren juga datang. Malamnya saat seleksi di rumah sebelah, Cam menyarankan Sky menerima dua remaja perempuan itu saja. Namun, Sky merasa dua remaja itu sepertinya bukan orang-orang berduit yang bisa menyewa dengan baik. Cam menyarankan itu karena dua perempuan muda lebih mudah diatasi ketimbang pria-pria yang sudah punya pasangan. Cam pun membujuk Sky agar mereka tak salah memilih penyewa. Dia merayu istrinya itu hingga mereka pun berhubungan tepat di arah titik kamera. Cam sengaja ingin melihat hasil hubungan mereka. Dan setelah itu dia pun melihat hasilnya di markas. Sky sendiri lanjut menonton Slumlord tape saat korban Nina akan disekap. Slumlord memasang skrup di pintu masuk agar korban tak bisa lari. Setelah menangkap korbannya, Slumlord menyandra mereka di bunker yang telah ditemukan polisi. Korban Claire sendiri berhasil kabur dan sekarang hidup dalam ketakutan. Claire dan anaknya selalu dikejar wartawan hingga dia menyewa keamanan swasta. Penyidik Valeris bilang saat mereka mengejar Slumlord, tiba-tiba mobilnya terbakar setengah mil dari perbatasan. Saat mobil ditemukan, semuanya sudah terbakar habis, hingga mereka sulit memisahkan abu tulang dan material di mobil itu. Tim polisi tak sempat menyelidiki Slumlord, dan tak tahu berapa banyak properti yang dimilikinya. Sampai saat ini, masih banyak korban hilang yang belum ketemu dan diatasnamakan perbuatan Slumlord. Claire cerita, dia tahu suaminya Ryan sudah tewas setelah dia berhasil kabur. Dan walaupun orang-orang bilang kini Slumlord sudah tewas, dia masih sulit menghilangkan mimpi buruknya itu. Setelah menonton itu, Sky masih bingung tentang kematian Slumlord di mobil. Namun dia meminta agar mereka yakin Slumlord sudah mati, karena mereka saat ini tinggal di rumahnya. Caroline yang awalnya takut, kini bergantian menenangkan Sky. Tapi sepertinya, Sky bukan takut, malah penasaran dengan cerita Slumlord tersebut. Dia mengajak Caroline untuk menonton kasus itu dari awal. Paginya Amber dan Ren jadi pindah ke rumah sebelah. Cam terlihat memantau mereka yang di luar. Dia pun segera keluar dan membantu kedua gadis tersebut. Setelah memasukkan barang dan menyapa mereka, Cam keluar, namun dia masuk lagi dari jendela untuk masuk ke markas yang berada di rumah itu. Cam sampai mengabaikan pekerjaannya demi memantau dua gadis muda tersebut. Padahal mereka harus virtual meeting hari ini. Dengan terpaksa, Cam membuka kameranya untuk rapat, dan dia tak berani bersuara, takut suaranya terdengar dua gadis muda itu. Padahal saat itu Ren sedang mengganti pakaiannya di kamarnya. Cam jadi tidak fokus memperhatikan Ren. Menyadari Cam terlihat sibuk, rekan kerjanya menunda meeting menjadi besok. Cam pun tak berhenti memperhatikan dua gadis itu terus-menerus. Sorenya saat pulang kerja, Sky melihat rumahnya tidak ada orang. Saat itu, dia mendengar suaminya sedang berada di belakang rumah tetangga. Ternyata benar, Cam sedang barbeque dengan tetangga baru mereka. Sky mencoba tetap profesional, karena Cam mengaku hanya untuk menyambut tetangga baru mereka. Sky pun beralasan tak mau mengganggu acara mereka dan segera masuk. Cam tahu sepertinya Sky sedikit kesal dengan tindakannya. Dia pun beralasan ingin mengambil bir di dalam. Setelah masuk, Cam mencoba mengajak Sky untuk berkumpul dengan mereka.
Sky beralasan kalau dia ingin menonton. Cam pun tak bisa berbuat apa-apa dan masuk ke kamarnya. Malamnya, Cam memantau kedua gadis itu lagi. Namun karena tidak ada yang menarik, dia memantau keadaan luar. Terlihat mobil van putih melaju pelan di jalan mereka. Besoknya, Cam kembali memantau dua gadis itu. Dia mendengar perbincangan mereka, di mana Oren kesal melihat pacarnya yang tidak peka. Dia ingin pria yang lebih agresif. Cam yang mendengar pun berinisiatif memfoto kelaminnya dan membagikan ke Oren. Mereka berdua melihat dan membahas sambil mengejek kemaluan Cam. Cam mengirim pesan dengan mengatakan tidak sengaja mengirimnya karena itu untuk istrinya. Ini hari jadi mereka, dan malam ini mereka ingin bercinta. Kedua wanita itu merasa aneh dan mengirim pesan ingin melapor ke istrinya. Cam ketakutan dan meminta mereka untuk menghapus foto itu. Kedua gadis itu pun mengurungkan niat mereka. Tapi mereka tetap membahas penis Cam yang Oren anggap di atas B+. Mendengar itu, Cam jadi bangga. Namun Amber menganggap kelaminnya biasa saja. Di sisi lain, Sky sedang memasang kamera di bel pintu. Setelah itu Cam datang dan melihat kamera tersebut. Dia masuk dan bertanya tujuan Sky memasang kamera. Sky menjelaskan, polisi belum mengkonfirmasi kematian Slumlord. Semalam dia melihat mobil van putih di jalan mereka. Dia tahu Slumlord juga pengguna van putih. Namun Cam tetap yakin kalau Slumlord sudah tewas. Kemudian Sky kembali menonton Slumlord Tape, di mana Claire menceritakan kalau Slumlord sebagai pemilik rumah sering berjalan pelan dengan vannya di depan rumah sewa Claire. Slumlord juga sering masuk ke rumah mereka saat mereka pergi. Lutut kanan Slumlord bermasalah, dan dia selalu memakai kacamata tebal. Produser tanya, menurut Sky apa kira-kira tujuan Slumlord? Claire menduga, Slumlord memiliki rasa penasaran dan ketertarikan tak wajar untuk menonton kehidupan orang lain. Dan guys, sepertinya itu juga yang saat ini dialami Cam. Dia menjadi antusias untuk mengamati kehidupan dua gadis tersebut. Dia mengecek barang dan membersihkan rumah mereka. Amber marah melihat Cam yang berada di rumah mereka. Cam beralasan hanya ingin membenarkan alat pemanas air yang berada di rumah mereka. Namun Amber menjelaskan, seharusnya Cam konfirmasi ke mereka dulu sebelum masuk. Cam minta maaf dan segera keluar. Cam pun merasa bodoh dengan dirinya sendiri. Untuk menebus kesalahannya, malamnya Cam pun membuatkan makanan khusus untuk hari spesial Sky dan dirinya. Saat itu masuk pesan dari HP Sky. Sky tak ingin diganggu dan ingin mematikan suara HP. Namun ternyata pesan itu dari tetangga penyewa. Sky sejenak terdiam. Dia lalu meminta Cam untuk tidak mengganggu mereka lagi, karena mereka merasa tak nyaman. Mereka melapor ke Sky kalau Cam sering masuk ke rumahnya. Cam menyangkal, namun Sky tak percaya dengan suaminya dan memintanya bersikap profesional ke penyewa. Sky pun jadi tak selera makan. Besoknya, setelah dua gadis itu keluar karena liburan, Cam kembali masuk ke markas untuk mengecek mobil van yang dimaksud. Benar saja, tadi malam juga ada mobil itu yang lewat. Tak sengaja Cam melihat kamera rumahnya, di mana Sky sedang membongkar colokan listrik untuk mencari tahu tentang Slumlord. Cam memantau beberapa hari di jalan, dan memang mobil van itu selalu melewati jalan mereka. Dan saat itu, Sky melihat kamera di kamar mandi. No. Sky pun memberitahu Cam tentang penemuan kamera itu. Cam bilang mungkin itu sisa kamera yang tak berfungsi lagi. Namun Sky ingin menghubungi kru investigasi untuk memberitahu hal tersebut. Saat itu Caroline datang dan memberitahu kalau dia terus-terusan dapat pesan dari nomor yang tak dikenal. Dia berpikir itu mantannya yang meneror. Menurutnya, pacarnya yang terus datang memantaunya di sini. Caroline meminta ke Sky agar mereka keluar malam ini. Sky pun meminta Cam untuk mengambilkan kunci mobil. Mereka bertiga pun keluar malam itu untuk makan malam. Tak berapa lama, terlihat seseorang dengan menggunakan laser datang ke rumah mereka. Beberapa saat kemudian, pacar Caroline bernama Gio beneran datang ke sana. Dia berteriak memanggil Caroline. Saat menggedor pintu, laser hijau tadi mengarah ke Gio dari belakang. Setelah beberapa jam, Cam, Sky, dan Carol kembali pulang. Cam segera masuk ke markas untuk mengecek rekaman selama mereka keluar. Namun dia malah melihat Slumlord berusaha membuka pintu rumah mereka. Dan tak berapa lama, Gio datang dan diserang Slumlord. Shit. Cam baru sadar kalau selama ini ada kamera di tempat pengharum ruangan. Dan benar saja, ternyata Slumlord selalu memantau Cam dari mobil vannya. Besok paginya, terlihat Cam sangat panik.
Sky sendiri membawa kamera yang ditemukannya ke pihak investigasi. Cam takut rahasianya kebongkar. Dia pun bilang kalau dia percaya dengan Sky. Namun Cam tetap sulit untuk cerita tentang markas itu. Sky berterima kasih karena Cam percaya dan dia segera pergi. Setelah Sky pergi, Cam segera ke markas. Dia sadar sepertinya Slumlord mengincar brankas itu. Dia pun menyuruh Slumlord untuk datang dan bertemu dengannya sekarang juga. Setelah itu, Cam pun menunggu kedatangan Slumlord. Cam tak ingin orang-orang tahu markas itu. Namun dia juga tak mau Slumlord mengintai mereka. Dan tak berapa lama, Slumlord pun datang. Cam menyuruhnya segera mengambil brankas tersebut dan jangan pernah mengganggu mereka lagi. Cam berjanji rekaman kedatangan Slumlord akan dihancurkannya. Jadi tak ada yang tahu kedatangannya. Dia pun memimpin Slumlord untuk ke markas. Setelah sampai di markas, Slumlord membuka brankasnya dan mengambil kumpulan kunci. Setelah mendapat apa yang dia cari, Cam menyuruhnya pergi. Namun Wren datang. Slumlord marah. Namun Cam berjanji akan membereskan orang yang datang itu. Saat melihat Cam, Wren marah karena berpikir dia masih menguntit. Wren jadi penasaran apa yang dilakukan Cam di ruang mesin itu. Namun Cam mencegahnya karena keadaan sedang darurat. Wren marah. Gara-gara Cam, dia dan Amber jadi ribut. Dia meminta Cam memberitahu apa yang dilakukannya. Saat tersadar, Cam sudah berada di markas dalam keadaan terikat dan tak bisa berteriak. Dia melihat dari kamera kalau Wren sudah diikat juga dalam ruangan utama. Slumlord sendiri mengambil barang-barang dua gadis itu. Saat itu terlihat Wren ingin melarikan diri, namun dia ketahuan oleh Slumlord. Wren pun terbunuh. Cam terlihat menyesal dengan tindakannya. Seandainya dia langsung melapor penemuan markasnya dan tentang Slumlord, semua tak akan menjadi begini. Tak berapa lama, Sky pun pulang. Cam semakin takut terjadi sesuatu dengan istrinya. Setelah sampai, Sky membuat popcorn di dapur. Saat itu dia mendengar suara dan berpikir itu Cam. Dia melihat ke arah pintu dan terdapat skrup seperti yang biasa dilakukan Slumlord. Sky sudah menebak ada yang tidak beres. Dia pun menyadari selain pintu, jendela juga sudah di-skrup. Sky pun akhirnya diikat juga oleh Slumlord. Cam tak bisa berbuat apa-apa. Namun dia melihat seseorang datang ke rumah mereka. Di dalam, Slumlord melepaskan skrup yang dipasangnya. Dia pun ingin segera keluar. Sky mengambil skrup yang dilepaskan Slumlord dan berusaha membuka perekat di tangannya. Caroline terlihat tak ada harapan lagi. Slumlord pun melepaskannya. Slumlord pun akhirnya terbunuh. Setelah kejadian itu, Sky diwawancarai dalam acara Slumlord Tape. Dia mengatakan Caroline berhasil diselamatkan. Atas semua kejadian ini, Sky bersyukur Slumlord berhasil dibunuhnya dan tak akan ada lagi korban dari kegilaan Slumlord. Namun sampai detik ini, Cam masih belum ditemukan. Tidak ada yang tahu dia berada di mana. Jadi guys, setelah Sky membunuh Slumlord, Cam masih tersekap di ruang markas itu tak bisa berteriak. Dan tak tahu sampai kapan istrinya akan mengetahui lokasi markas ini. Inilah hasil dari niat buruk Cam yang berniat menyalahgunakan hal yang salah. Dan kemungkinan kecil Cam bisa bertahan hidup di ruangan itu. Nah guys, itu tadi alur cerita 15 Cameras 2023 selengkapnya. Sebuah sequel dari kedua film sebelumnya yang menceritakan tentang seseorang yang menjadi kecanduan setelah menonton aktivitas orang lain dari beberapa kamera tersembunyi. Ingat guys, sesuatu hal yang negatif, jika kita ikuti terus-menerus, maka bisa saja menjadi kecanduan. Dan hasil dari kecanduan hal negatif, pastilah sesuatu hal yang merugikan diri sendiri. So, berpikirlah sekali lagi sebelum salah melangkah. Nah, berikutnya masih banyak film thriller yang akan kita bahas. Jadi tetap di Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.